Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Hari ini ya saya diberi kesempatan untuk memberikan pemaparan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMK Negeri 2 Pangkalan Bun. Di sini saya menyampaikan materi ini untuk pemenuhan tugas sebagai guru penggerak ya, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Adapun budaya positif yang ingin saya sampaikan di sini ya, kita mulai saja. Konsep inti dari budaya positif di mana di sini ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya. Nanti akan saya sampaikan satu persatu. Nah, kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru itu? Di sini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya. Sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila. Adapun miskonsepsi tentang teori kontrol ini disampaikan oleh Dr. William Glasser, di mana ada ilusi guru mengontrol murid, ya, guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif di situ dan bermanfaat, ya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu maksudnya menguatkan di sini, ya, menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini dalam miskonsepsi tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Kemudian ilusi guru mengontrol murid di sini pada dasarnya kita dapat memaksa murid, ya, untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Di sini memang kadang-kadang, ya, murid itu suka diperhatikan, ya, suka diperhatikan atau minta perhatian. Makanya di sini kita melihat, ya, apakah di situ memang siswa minta. Oke, kita beri sebentar ya Bapak Ibu, ada azan. Di sini miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ilusi kontrol mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, ya. Walaupun tampaknya, ya, kita sebagai guru itu sedang mengontrol sikap atau perilaku murid. Situ dengan demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol, artinya minta perhatian, ya, minta perhatian dikontrol.
Seperti itu. Kita lanjutkan. Masih pada miskonsepsi tentang teori kontrol, ya, ini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, di mana penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, ya, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah sini, ya, suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya, ini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lanjut, ada lagi miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ya. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Artinya dia merasa bahwa dirinya salah, ya. Dia merasa dirinya salah, ya. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Sini kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus, ya, untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, nanti akan saya beri contohnya. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini, ya, kita banyak orang dewasa, ya, yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, ya, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini ilusi bahwa orang dewasa atau kadang-kadang kita juga bisa memaksa harus pada siswa seperti itu. Selanjutnya di sini, ya, tabel tentang mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, ya, di mana kita bagi dua, stimulus respon dan teori kontrol. Dalam stimulus respon ini, contohnya realitas atau kebutuhan kita sama, ya. Teori kontrolnya yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Begitu juga semua orang melihat hal yang sama. Nah, dalam teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Kemudian dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ini berlawanan, ya, atau bertolak belakang. Nah, misalkan juga ada orang lain bisa mengontrol saya, ya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya, ya, di situ hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini disiplin positif. Nah, kita tahu bahwa disiplin itu, ya, berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, disiplin itu artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, ya. Kemudian ada disiplin positif, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan
kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi di sini kita ya kadang sebagai guru ya memberikan hadiah ya atau penghargaan atau imbalan itu sebenarnya kurang ya itu dalam sifat disiplin positif ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nah, sini nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari kepentingan suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi ada nilai-nilai yang disepakati. Ya. Artinya kita buat seperti aturan-aturan ya, yang sudah dikomunikasikan bersama. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ya, seperti kita di sekolah ini ya, kita menerapkan profil pelajar Pancasila di mana yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ini contoh nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi. Kemudian ada di situ Ibo Primary Yes program, di mana isinya yaitu tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, di situ di dalamnya kesepakatan atau nilai-nilai kebajikannya yang ada di dalamnya. Yang terakhir di sini keterampilan hidup atau life skill ya, di mana dalam nilai-nilai kebajikannya kita ambil dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ada pun kebutuhan dasar manusia di sini, karena setiap orang punya kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan di situ agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Lanjut. Nah, di dalam kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya, yang kita bisa lihat ya, yang kita bisa rasakan, yang kita bisa miliki ya. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup ya. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan bertahan hidup, di mana ada dalam bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi kita bisa melihat setiap orang, baik kita sebagai guru dan sebagai murid, mempunyai kebutuhan dasar itu yang pertama bertahan hidup. Jadi dari situ nanti akan menimbulkan suatu problem atau masalah. Nah, kemudian kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Karena setiap orang itu punya rasa diterima, dipedulikan ya, dalam berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu juga merupakan kebutuhan dasar ya, setiap orang. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga ada penguasaan. Nah, di sini penguasaan dimaksud adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin. Nah, kita ini ada rasa ingin memimpin ya, dianggap memimpin, kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Kemudian
Kebutuhan dasar yang keempat, kebebasan. Nah, di sini kebebasan kita punya rasa mandiri, ya, mandiri memiliki pilihan, kemudian mencoba hal-hal baru, ya, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, di sini kebebasan setiap manusia ada di dalamnya. Nah, dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Ya, karena di sini setiap orang mempunyai rasa keinginan untuk terhibur, ya, di mana orang-orang punya masing-masing punya versi untuk mencapai kesenangan tersebut dengan cara bermain, humor, kemudian ada rasa antusiasme atau bersemangat seperti itu, dan tertawa. Ya. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia, ya. Dalam motivasi perilaku manusia ini kita di situ ada timbal balik, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Nah, yang motivasi ekstrinsik ini yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang-kadang setiap siswa itu, yang murid-murid kita itu ada rasa untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman itu dengan melakukan sebuah seperti tindakan yang sengaja mereka lakukan agar mereka terhindar dari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan juga, ini murid-murid kadang punya rasa, wah, ini dihargai, dapat imbalan, hadiah atau penghargaan dari orang lain, dari bapak ibu guru atau dari temannya. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya, motivasi ekstrinsik, ya. Kemudian motivasi intrinsik ini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Mana yang lebih bagus? Apakah ekstrinsik atau motivasi intrinsik? Ini yang bagus adalah motivasi intrinsik, di mana kita, ya, melihat murid-murid itu bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Selanjutnya, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dalam hukuman ini, ya, kita kadang bisa memberikan hukuman kepada murid, kemudian bisa memberikan konsekuensi kepada murid, kemudian ada restitusi atau penyelesaian masalah kasus-kasus siswa. Nah, dalam hukuman di sini kadang hukuman itu kita berikan tidak terencana, ya. Kadang-kadang tiba-tiba kita langsung berikan hukuman kepada siswa itu tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak di sini dilibatkan, ya, dalam sebuah permasalahan. Kemudian dalam hukuman itu bisa bersifat satu arah. Kemudian dalam hukuman itu juga berupa hukum bisa dilakukan berupa hukuman fisik, psikis atau verbal, ya, secara lisan maksudnya. Kemudian konsekuensi di sini dalam konsekuensi di mana kita bisa merencanakan sebuah peraturan yang telah disepakati. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian ada sikap guru yang selalu memonitor murid, ya, mengawasi murid. Kemudian restitusi selanjutnya, dalam proses restitusi itu kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian dalam restitusi itu kita coba untuk berkolaboratif, yang mengajarkan murid yang mencari solusi sendiri bagaimana dia mengatasi masalah dia, ya. Nah, dari sini mana yang lebih baik? Nah, kita bisa menyelesaikan sebuah permasalahan itu dengan cara restitusi, ya. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru, ya. Ini kita sebagai seorang guru
kita ketahui ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, ya kita sadari sendiri, kita bisa sebagai penghukum, ya, menghukum baik langsung maupun tidak langsung kepada siswa. Kemudian kita juga bisa di posisi pembuat merasa bersalah. Artinya pembuat itu yang dimaksud adalah siswa. Siswa melakukan perbuatan salah, ya, kita buat siswa itu merasa bersalah terhadap dirinya karena dia sudah melakukan kesalahan tersebut. Kemudian posisi yang ketiga, kita bisa sebagai teman. Guru ini bisa menjadi posisi teman. Kita dekati murid-murid kita ajak komunikasi seperti layaknya teman mereka, seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang lengkap yaitu guru bisa sebagai pemantau, yang mengontrol siswa, mengamati. Dan yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer, ya. Karena di sini sebagai manajer ini guru berupaya mencari solusi, ya, menanyakan kepada siswa kenapa kamu berbuat salah, kemudian mencari jawaban dari siswa tersebut, bagaimana penyelesaiannya. Jadi berharap posisi kontrol seorang guru ini, yang manajer inilah yang kita harapkan, ya, sebenarnya kepada siswa seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, adapun di sini di dalam tabel posisi kontrol seorang guru ini berkaitan dengan motivasi tadi. Ada motivasi eksternal, kemudian ada motivasi intrinsik. Dalam motivasi eksternal itu ada identitas gagal, ya. Dalam identitas gagal itu ada perilaku kontrol negatif, ya, di mana dalam perilaku kontrol negatif ini dikatakan gagal, ya, sebab guru posisinya adalah sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini posisi kontrol guru yang penghukum dengan pembuat orang atau siswa merasa bersalah ini dikatakan perilaku kontrol yang negatif, ya Bapak Ibu. Dikatakan sebagai perilaku kontrol guru yang negatif. Nah, guru dalam sebagai penghukum ini seperti apa? Guru berbuat mengukur, yaitu menghadik atau menunjuk, ya, kamu sini, ya, kamu itu sudah salah. Apalagi sampai berucap secara lisan maaf, ya. Kadang kita tidak sengaja juga mengatakan pada siswa bodoh, seperti itu. Nah, itu sudah sebagai wujud posisi guru sebagai penghukum, ya. Apalagi di sini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, artinya di sini kita sudah ada mengancam kepada siswa, sudah ada ancaman, itu sudah ingin melakukan hukuman kepada siswa. Kemudian membuat orang merasa bersalah atau siswa merasa bersalah. Ini contohnya, misal kita berceramah atau berkomunikasi kepada siswa, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kita berkomunikasi dengan siswa itu mencari titik lemahnya dia sehingga dia itu merasa sedih, ya, merasa bersalah sampai menangis misalkan. Itu posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian dengan guru mengucapkan kata-kata, kamu sudah mengecewakan ibu, misalkan, kamu sudah mengecewakan bapak, itu sudah menunjukkan bahwa posisi kontrol guru adalah sebagai pembuat siswa merasa bersalah atau bersedih. Nah, ini merupakan identitas gagal dari seorang guru, ya, dalam perilaku kontrol yang negatif. Kemudian identitas berhasil atau sukses dari seorang guru ini ada dua, yaitu perilaku kontrol positif dan kontrol dirinya, ya. Di mana dalam perilaku kontrol positif ini, ya, kita sebagai guru situ mengajak siswa, ya, kalau ada kasus atau permasalahan, kita
siswa itu sebagai teman, ya. Misal kita membuat alasan-alasan untuk murid-murid, ya. Kita membuat alasan kenapa kamu seperti itu, ya. Kita ajak berkomunikasi seperti teman-teman pada umumnya, seperti teman-teman dia. Nah itu kita kadang-kadang bisa berbuat seperti itu. Kemudian wujud dalam ucapan kata-kata, kita sebagai teman kadang-kadang sering mengucapkan lakukan untuk Bapak Ibu, ya. Ini ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan, atau nanti ya sudah, nanti nilainya kamu akan Bapak atau Ibu bantu. Ya, misalnya ada tugas yang masih belum selesai, kita kasih kemudahan dan mungkin nilainya nanti akan kita bantu. Nah itu sudah menunjukkan posisi kontrol guru sebagai teman, ya. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau seperti apa? Nah di sini guru ya berbuat dalam menghitung atau mengukur. Nah di sini kita menilai siswa, ya, menilai siswa. Contohnya, ya, di sini apa peraturannya? Nah, apa peraturannya? Kita menanyakan kepada siswa apa konsekuensinya atau sanksinya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Itu contoh posisi guru sebagai kontrol. Nah, selanjutnya guru sebagai manajer atau pemimpin di sini. Ini memang posisi kontrol yang diharapkan kita sebagai guru, ya, sebagai posisi manajer, di mana guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Salah satu contohnya seperti ini. Apa yang kita yakini? Meyakinkan keyakinan atau aturan tersebut. Apa kamu meyakini hal tersebut? Ya, seperti itu. Kalau kamu meyakininya, kamukah situ kamu yang memperbaikinya? Kamukah atau kamu yang memperbaikinya? Kemudian kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Nah, di situ kebanyakan di sini posisi guru sebagai pengajar, guru banyak bertanya, ya, mengetahui jawaban-jawaban dari siswa, ya, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu. Lanjutnya, di sini dalam motivasi eksternal, ya, ada hasilnya yang diharapkan. Misalnya kalau guru sebagai pengukur, hasil yang didapatkan adalah memberikan. Nah, kalau kita ini, ya, saya menyadari sendiri, ya, saya sering posisi saya sebagai pengukur, ya, itu memang kadang-kadang ya siswa itu keras kepala atau memberontak, ya. Kemudian dendam dengan kita, wah ini Pak Bowo ini menghukum saya, akhirnya dia dendam, oh ini Pak Bowo bisa mukul saya, dendam dia, ya. Ini posisi kontrol yang memang kurang baik, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian sebagai pembuat orang atau siswa merasa bersalah juga di sini hasilnya adalah didapatkan siswa itu menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong, ya. Kalau kita membuat siswa itu merasa bersalah, kadang hasil yang kita dapatkan dari siswa itu kadang bisa berbohong, ya, bisa menyangkal atau membantah, ya. Kemudian di sini kalau kita dalam perilaku kontrol positif itu sebagai teman bagaimana, ya, yang didapatkan adalah ketergantungan. Kadang yang tergantung di sini yang dimaksud adalah kalau kita membantu guru membantu siswa dari nilai, ya, nanti nilaimu ibu bantu atau bapak bantu, udah tenang saja, ya. Nah ini kadang-kadang merasa siswi kita, murid-murid kita terbantukan, itu akhirnya jadi ketergantungan. Memang posisi kita dekat dengan murid kita sebagai teman, tapi efek dari atau hasil yang didapatkan dari posisi kontrol guru sebagai teman itu, siswa bisa ketergantungan dengan kita. Kemudian kalau sebagai pemantau bagaimana? Ya, pemantau di sini menyesuaikan
menyesuaikan bila diawasi. Nah, kadang-kadang dengan siswa kita memantau siswa, kontrol siswa dari jauh. Itu siswa merasa diawasi, ya. Dia bisa menyesuaikan, wah ini diawasi oleh Pak Bowo, ya. Udah jadi baik ya, berbuat baik, ya. Tapi setelah tidak diawasi oleh Pak Bowo, kembali lagi dia, ya, berbuat hal-hal yang tidak baik, ya, mengulangi lagi kesalahannya. Nah ini juga kadang posisi sebagai pemantau juga kurang, ya. Nah di sini kalau sebagai manajer bagaimana? Hasil yang didapat kalau sebagai manajer itu dapat menguatkan watak atau karakter siswa, ya. Contoh di sini misalkan dalam penguatan kita sebagai manajer, murid itu nantinya akan berkata bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini, dan saya akan memperbaikinya. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan menyelesaikan tugas, misalnya yang telah bapak atau ibu berikan, seperti itu. Kemudian ada dampak pada murid, ya. Kalau misalnya sebagai seorang manajer, dampak pada murid yang didapatkan adalah murid itu bisa mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, ya, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas di sini, misalnya kita sebagai seorang manajer itu murid melakukan atau meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, ya, dalam dunia yang berkualitas. Artinya dia bisa mengontrol dirinya, ya, memposisikan dirinya di mana dia berada. Selanjutnya, nah di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya kasusnya adalah siswa tidak mengerjakan tugas. Ini sering terjadi, ya Bapak Ibu, kita memberikan tugas pada siswa, tapi siswa tidak mengerjakannya. Nah, kalau kita sebagai penghukum, saya misalkan sebagai penghukum, saya suruh, ya dulu benar, saya suruh bersihkan WC, ya karena tugas tidak dikerjakan, ya baik itu putra maupun putri, silakan bersihkan WC-nya, WC putra putri. Kemudian kalau kita posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah, di sini berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak. Nah ini sebuah contoh saya, misalkan saya sebagai pembuat rasa bersalah, kalimat saya akan melekatkan pada siswa, kamu sudah membuat Bapak kecewa. Nah, misalkan yang terjadi kemarin, misalnya saya kan terus terang membimbing siswa LKS, tidak membawa envelope kayu. Dan kemarin di Surabaya, siswa saya Adimas yang melakukan hal-hal yang bisa merugikan dirinya terhadap nilai yang dia dapatkan. Nah, setelah hasilnya diketahui, didapatkan, ternyata dia tidak bisa memberikan nilai yang maksimal. Nah, tindakan saya sebagai pembuat rasa bersalah, saya bisa saja mengucapkan kepada Dimas, ya, kamu sudah mengecewakan Bapak. Kenapa? Kamu tidak bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah, menjadi juara 1, 2, atau 3 seperti itu. Ini merupakan sudah bisa menyentuh perasaan seorang siswa sehingga siswa itu merasa bersalah. Ya. Kita bisa dikatakan sebagai pembuat siswa itu merasa bersalah, posisi kontrolnya. Kemudian kalau kita sebagai posisi kontrol sebagai teman bagaimana? Nah, di sini ada kalimat, ayo dong ikutin aturan sekolah. Ya, kita mengajak seperti teman-teman. Ya, ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya. Sekali nih, ya sudah tidak apa-apa. Ya, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini misalkan tadi mengerjakan tugas tidak selesai.
Ya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Kita dalam aturan sekolah, ya, tugas-tugas yang kita berikan kepada siswa, kita harap siswa dapat mengerjakannya sehingga siswa tersebut memperoleh nilai yang maksimal sesuai yang kita harapkan. Ya, kalimatnya seperti itu. Ya, kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Kalau menurut Bapak ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, atau kamu tahu konsekuensinya, silakan kerjakan kembali tugasmu sekarang. Bapak tunggu dan jangan diulangi lagi. Nah, ini contoh salah satu kalimat kita sebagai pemantau. Adapun kita sebagai seorang memposisikan sebagai seorang manajer, maaf di sini ya ada kali di sini sebenarnya kasusnya tentang tidak mengerjakan tugas. Nah, sebentar ya. Ya, di sini kasus siswa tidak mengerjakan tugas. Kita sebagai seorang manajer, kita menanyakan pada siswa kita, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali rasa siswa itu untuk bisa bertanggung jawab, menyelesaikan masalahnya bagaimana, seperti itu. Nah, kita pasti akan bertanya, posisi kontrol apakah aku? Ya, kita artinya masing-masing, mohon maaf Bapak Ibu akan bertanya-tanya. Selama ini saya mengajar, saya menjalankan tugas saya di sekolah. Posisi kontrol saya itu sebagai apa? Dari 5. Kita sebagai hukum, kita sebagai membuat rasa bersalah, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, dan kita sebagai manajer. Ini pasti bertanya-tanya ya, posisi di mana saya? Ya, seperti itu. Kemudian di sini kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Dan di sini posisi kontrol apakah aku? Nah, ini ya pasti akan di sini muncul pertanyaan seperti itu. Kemudian posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru ya. Nah, ini posisi kontrol ya. Kemudian kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya. Ini juga sebuah pertanyaan kepada siswa kita ya. Untuk kita sebagai posisi kontrol, terutama di sini posisi kontrol sebagai manajer. Nah, setelah itu dalam budaya positif ini saya juga menyampaikan tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu di kelas sebelum mengajar membuat aturan-aturan atau perjanjian tentang keyakinan kelas, di mana di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Biasanya sebelum belajar ya kita meyakini keyakinan kelas itu kita sepakati tidak boleh ribut selama proses belajar. Itu sebuah contoh keyakinan kelas. Kemudian fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, yang kedua keyakinan kelas yang kedua. Bisa juga keyakinan kelas yang ketiga, misalkan siswa silakan bertanya ya. Kemudian apabila ada yang bisa menjawab, monggo silakan dijawab dengan baik dan benar dan saling menghargai jawaban dari teman-temannya. Seperti itu. Itu sebuah contoh keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupaya sini pernyataan nilai kebajikan positif yang mudah diingat atau dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Bagi kita sekolah di sini kita biasanya kalau sekolah membuat aturan-aturan tata tertib sekolah.
ya yang seperti kemarin kita sudah lakukan pada orang tua siswa tentang aturan tata tertib sekolah. Kita sosialisasikan dari sejak dia masuk ke sekolah sampai siswanya, ya, sampai siswanya pulang sekolah itu seperti apa sikapnya, perilakunya, ya. Seperti itu. Selanjutnya pembentuk keyakinan kelas di sini yaitu bersifat abstrak, ya, berupaya pernyataan yang universal dibuat dalam pernyataan positif, dibuat seminimal mungkin agar mudah diingat. Nah, di sini mungkin kalimat-kalimat keyakinan kelas yang akan kita sepakati pada siswa. Di situ siswa menuliskan keyakinan kelasnya apa atau menyebutkan keyakinan kelas yang akan disepakati bagaimana, ya. Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi kita berusaha masing-masing, ya, Bapak Ibu menanyakan sebelum mengajar itu kita harus bagaimana, kita buat aturan mainnya. Jadi buat aturan main dalam mengajar itu kesepakatan, ya, agar siswa bisa mengikuti materi pelajaran kita dengan baik, ya. Apapun itu yang kita berikan, siswa bisa memahaminya. Nah, selanjutnya dalam budaya positif ini yaitu saya sampaikan tentang segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, ya, di mana dalam segitiga restitusi itu ada tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, Bapak Ibu, ya, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan atau kesepakatan. Nah, dalam menstabilkan identitas di sini, ya, berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh menstabilkan identitas, ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, ini kalimat atau kata-kata yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Nah, di sini saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, Bapak Ibu, ya, tidak tertarik mencari siapa yang salah. Atau kita kadang-kadang bisa mengucapkan saya tidak tertarik atau saya tidak mencari siapa yang salah, tapi saya mencari solusi dari permasalahan ini. Kita menanyakan, ya, kepada murid kita atau siswa kita. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Terus apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini sebuah dalam tahapan restitusi, ya, segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Selanjutnya yang tahapan yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Dalam memvalidasi tindakan yang salah ini, ya, kita bisa menanyakan pada siswa kita, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya, bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, seperti itu, ya. Ini tindakan validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Ya. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini salah satu contoh tentang pertanyaan menanyakan keyakinan atau kesepakatan. Baik, ini ada video contoh penerapan segitiga
restitusi yang saya buat bersama siswa saya dari kelas 11 WKP atas nama Dafa ya. Contoh penerapan segitiga restitusi karena kasusnya tidak mengerjakan tugas ya, tidak mengerjakan tugas. Mari kita dengarkan bersama-sama. Saya menerapkan segitiga restitusi. Nah, itu Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi. Mungkin nanti kita bisa mempraktekannya ya Bapak Ibu ya, dalam menyelesaikan sebuah masalah, karena kita tahu siswa itu pasti ada masalah ya. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi ini yang pertama kita menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, saya punya satu lagi ya, masalah ya yang sempat saya videokan. Itu kasus yang kedua, yaitu siswa pulang mendahului tanpa izin ya. Jadi kadang-kadang siswa kita yang pulang duluan ya Bapak Ibu tanpa izin, belum selesai materi jam pelajarannya sudah pulang. Nah, ini contoh kasus penyelesaiannya. Ya, ini siswa dan atas nama dia. Ya, di sini situasi sedang hujan Bapak Ibu, jadi suara kita dengar. Kondisi di luar hujan deras, jadi ya sama saja.
Ya, di sini itu penyelesaian masalah siswa atas nama dia ini bulan mendahului jam pulang sekolah ya. Sehingga saya menanyakan kembali pada siswa bagaimana langkah ya, dalam mengatasi masalah tersebut agar tidak mengulangi atau terjadi kesalahannya. Nah, baik, yang terakhir di sini yang penutup dalam paparan saya untuk hari ini dalam penerapan disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian atau profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol. Ya. Posisi kontrol yang bagaimana yang diharapkan dari seorang guru, yaitu posisi kontrol sebagai akom atau manajer, ya, di mana di sini menuntut murid-muridnya menjadi insan atau manusia yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini masuk dalam standar nasional pendidikan. Begitu ya Bapak Ibu, paparan dari saya ucapkan terima kasih. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, monggo silakan, bisa kita saling sharing atau berbagi. Selama saya masih bisa bantu jawab, ya saya jawab seperti itu. Silakan, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Terima kasih, silakan. Izin. Baik, terima kasih Pak Bowo atas penyampaian tentang budaya positif ya. Nah ini menyinggung sedikit tentang budaya positif. Ada satu kejadian di Bowo. Kebetulan saya ada jam di kelas 10. Nah kemudian itu 2 jam ya Pak ya. Nah pada jam pertama saya menjelaskan selama 20-25 menit. Nah kemudian setelah itu saya kasih tugas Pak. Tugas anaknya ya biasa, biasa ada yang ramai. Nah kemudian setelah tugas saya kasih anak mengerjakan. Kemudian saya dengar ada ribut di belakang kantin. Nah ini kasusnya saya nggak tahu juga. Terpaksa saya izin dari kelas yang tempat saya ngajar ke kantin. Nah ternyata di situ kelas 10 distrik 1 dan 2 mungkin ada sedikit masalah, akhirnya saya tanyakan. Nah setelah balik dari kantin saya masuk ke kelas, rupanya kelas saya ini gaduh juga Pak. Bahwa ini saya bingung juga nih, bahwa ini ada masalah apa kalau bisa banyak di kelas-kelas. Nah ternyata anak-anak ini saya kasih tugas, yang ceweknya memang nonton mengerjakan. Kemudian yang cowoknya, yang laki-laki ini memang ada beberapa siswa yang punya kelakuan memang lebih di atas dari yang lain. Itu yang bikin masalah, terpengaruh orang tuanya. Nah kemudian saling melempar. Nah kemudian setelah itu saya masuk, nggak tahu apa permasalahannya, langsung masuk, kacamata saya kenapa pecah. Nah saya kan ingin menerapkan budaya yang positif seperti itu. Apakah dengan cara saya memberikan hukuman tadi artinya anak itu merasa bersalah walaupun tidak sengaja, tapi karena ada korban di depannya, yaitu kacamata yang tadi pecah, jadi saya menuntut. Nah gimana? Kalian merasa salah nggak? Saya kan merasa bersalah. Lalu kenapa bisa sampai pecah melempar ke muka saya? Nah ini, saya menuntut kalian harus ganti. Nah kemudian saya ganti. Saya juga merasa menuntut bahwa anak itu memang bersalah, tapi dia merasa nggak bersalah. Nah ini
budaya positifnya kira-kira tepat nggak itu kalau umpamanya saya memberikan sanksi harus diganti, itu tanggung jawab walaupun merasa tidak bersalah. Terima kasih Pak. Itu. Terima kasih Pak Malu atas sharing ceritanya. Kemudian yang ditanyakan apakah cerita yang atau tindakan Bapak tersebut sudah benar atau belum termasuk dalam budaya positif yang baik seperti itu ya Pak ya. Baik, untuk kita sebagai posisi kontrol ya, seorang manajer itu yang kita harapkan ya pada siswa. Kita memposisikan kita seorang guru sebagai manajer, jadi tinggal cara penyampaiannya. Menurut saya pendapat Pak Lalu itu ya solusi dari Pak Lalu itu tepat saja ya. Cuma untuk yang menggantikan kacamata itu sebaiknya kita menanyakan terlebih dahulu pada siswa ya. Kejadiannya seperti apa? Kenapa kamu bisa berbuat apa tadi? Bermain-main lempar-lemparan tadi ya. Kenapa bisa kamu melempar benda itu? Apa masalahnya? Kita tanyakan terlebih dahulu. Setelah itu dia menjelaskan. Nah, terus kita tanyakan lagi. Kamu tahu nggak tindakan itu salah atau benar? Ya. Kalau dia merasa salah, nah kita kejar lagi pertanyaan lagi. Kita selalu menanyakan. Posisi guru sebagai manajer itu menanyakan dulu. Oke, aturannya itu sudah salah. Ini dalam aturan kesepakatan kelas, dalam perjanjian kesepakatan kelas bahwa kita sebagai murid ya harus mendengarkan informasi atau materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Itu. Kalau dilanggar berarti sudah menyalahi aturan. Nah, kita gali lagi pertanyaan kepada siswa. Keyakinan kelas yang bagaimana yang sudah kamu perbuat, yang sudah kamu langgar, gitu. Sehingga dia tahu dulu kesalahannya. Nah, setelah tahu dulu kesalahannya, melempar, memecahkan sehingga pecah kacamata. Nah, terus kita gali lagi pertanyaan, terus tindakan yang kamu lakukan kaca tersebut salah pecah bagaimana? Kalau memang dia merasa tidak bersalah ya, tadi Bapak bilang siswanya merasa tidak bersalah. Nah, sedangkan kita di situ tadi siswa merasa tidak bersalah, kita langsung menuntut kepada siswa tersebut karena kena kacamata kita. Nah, di sini kalau ini ada dua versi. Versi kalau siswanya merasa bersalah, aman ya. Artinya dia merasa bersalah, kita gali pertanyaan, terus tindakan kamu apa, menggantikan. Nah, oke, menggantikan. Kemudian tidak akan mengulangi lagi tindakan seperti itu sudah aman menurut saya. Tapi kalau siswanya merasa tidak bersalah, langsung itu menurut dia ya Pak ya, dia tidak merasa bersalah, bukan dia yang melakukan hal itu, terus kita ponis kamu yang sudah berbuat salah bikin masalah, walaupun kamu tadi Bapak bilang yang melempar itu orang tersebut ya Pak ya, maksud Bapak tuduh orang tersebut memang yang melempar. Kamu sudah melempar kacamata ini, tapi dia tidak merasa bersalah, ya sebenarnya itu pemaksaan ya Pak ya, unsur pemaksaan. Memang kita ingin ketegasan dari siswa. Kadang siswa itu ingin melindungi dirinya agar tidak disamakan. Nah, kita lebih baik kita memberikan pengertian dulu Pak. Jangan langsung memvonis menghukum pecah. Walaupun intinya situ nanti minta ganti rugi atas pecahnya kacamata kita, tapi kita memberi pengertian dulu Pak. Ini masalahnya, pelan-pelan kita kasih pengarahan seperti ini. Dan kita ini permasalahannya kamu sudah melempar tadi kacamatanya, melempar benda kena kacamata Bapak. Nah, ini sudah salah. Nah, kita kasih tindakan siswa untuk merasa bersalah itu. Bapak kecewa sekali ini, kacamata Bapak pecah. Nah, ini dia berharap kamu bisa menggantikannya seperti itu. Ya. Jadi memang kalau mengatasi siswa yang memang merasa
agak sulit, tapi kita berusaha mencoba memberikan pengertian kepada siswa agar mereka tahu keyakinan kelas tentang aturan tata tertib sekolah tersebut. Ya, syukur alhamdulillah siswa yang melempar mau menggantikan kacamata depan. Rasanya sih sengaja. Nggak sengaja. Tanggung jawabnya itu. Nah. Dia salah tapi harus ganti. Nah. Sekarang Urut diganti. Nah, ya tetap memang kalau sudah seperti itu ya kita ketahui sendiri kadang masing-masing siswa ya punya orang tua ya, mungkin dia tidak menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya sehingga mungkin ketidakmampuan siswa untuk menggantikannya. Memang posisi di situ kita kadang-kadang ya dengan siswa agak jengkel juga ya dengan peristiwa tersebut. Ini kembali kepada diri kita sendiri, lalu sebagai guru namanya anak-anak, kita anggap sebagai anak-anak gitu ya, belum 17 tahun ya. Belum 17 tahun, masih kelas 10 ya. Nah, jadi ya sudah, kita kadang-kadang mencari kebijakan sendiri, mencari apa namanya keikhlasan, kedoaan, mudah-mudahan ada ganti yang lebih baik lagi seperti itu Pak. Nah, kita berharap seperti itu. Memang kasihan juga sih kita ingin apa namanya rugi gitu ya, mengeluarkan uang lagi untuk beli kacamata berapa itu sudah mungkin 500.000 nah, pasti ada, dan nilainya nah itu sudah cukup mahal ya, cukup tinggi ya. Memang di sini dituntut keikhlasan kita gitu, ya. Gitu aja mungkin Pak. Lalu intinya kita sabar aja lah. Nah, solusinya kalau bagi saya itu mengharap menari ke siswa pun kadang-kadang susah juga. Gitu. Memang peran kita sebagai guru yang paling baik adalah sebagai seorang pengajar lalu menanyakan dulu keyakinan kelasnya, kesepakatan kelas. Itu saja mungkin. Ada lagi? Waktu? Cukup? Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir dalam penyampaian pemaparan pemahaman dan penerapan ini tentang budaya positif. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dalam penyampaian ini saya mungkin kurang jelas memperjelaskan lagi kepada Bapak Ibu, tapi beginilah apa adanya dari saya. Saya akhiri.